Halo, selamat malam teman-teman. Kembali lagi bertemu dengan saya, Galuh Aninditya, di mata kuliah Sistem Informasi Bisnis. Untuk pertemuan pada malam hari ini, kita akan membahas terkait komponen Sistem Informasi Bisnis Manajemen Perusahaan. Namun sebelum kita memulai perkuliahan pada malam hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga perkuliahan pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Pada minggu lalu kita sudah membahas terkait sistem informasi bisnis manajemen perusahaan. Nah, untuk minggu ini kita akan membahas terkait apa saja komponen yang ada dalam suatu sistem informasi bisnis manajemen perusahaan. Sedikit merefresh, pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas terkait sistem informasi bisnis perusahaan, di mana sistem ini memang dirancang untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan juga mendistribusikan informasi yang diperlukan dalam mendukung operasi dan juga untuk pengambilan keputusan dalam organisasi. Jadi setiap sistem dalam suatu perusahaan itu sudah terintegrasi satu dengan yang lainnya agar kita sebagai manajemen puncak itu bisa melihat informasi itu secara kompleks, komprehensif maupun terintegrasi begitu. Ada beberapa komponen dalam sistem informasi bisnis perusahaan. Tentunya komponen ini hampir sama pada sistem-sistem informasi pada umumnya, yaitu dari hardware, software, prosedur, data, dan juga user. Yang pertama itu terkait hardware. Jadi hardware ini perangkat fisik ya, atau perangkat keras yang digunakan dalam suatu sistem informasi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan juga menyajikan data. Untuk komponen utamanya itu ada server, di mana perangkat keras yang menyediakan layanan, menyimpan data, dan juga untuk menjalankan aplikasi. Dapat berupa server fisik maupun virtual. Lalu yang selanjutnya ada workstation, yaitu komputer yang digunakan oleh karyawan untuk menjalankan aplikasi bisnis, untuk mengakses data dan juga untuk berkomunikasi antar departemen begitu. Lalu ada jaringan, di mana perangkat jaringan ini seperti router, switch, dan juga modem yang menghubungkan perangkat dalam jaringan lokal atau LAN atau jaringan luas yaitu WAN. Lalu perangkat input itu seperti alat yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam sistem seperti keyboard, mouse, scanner, dan juga kamera. Lalu untuk perangkat output seperti alat yang digunakan untuk menampilkan data dan hasil proses seperti monitor, printer, dan juga proyektor. Lalu ada storage, yaitu media penyimpanan data termasuk hard disk, SSD, dan juga perangkat penyimpanan eksternal lainnya. Ada beberapa fungsi dari hardware, dari pemrosesan data, penyimpanan data, dan juga untuk komunikasi. Untuk pemrosesan data, tentu fungsinya untuk memproses data dari input menjadi output yang menghasilkan informasi yang nantinya akan digunakan dalam pengambilan keputusan. Lalu yang penyimpanan data itu untuk menyimpan data secara permanen untuk akses dan pengolahan di masa depan. Lalu untuk komunikasi, menghubungkan berbagai perangkat dan juga sistem dalam jaringan untuk berbagi data dan juga informasi begitu. Lalu yang selanjutnya ada software, di mana software ini merupakan kumpulan program dan juga aplikasi yang menjalankan fungsi tertentu dalam suatu sistem informasi, termasuk sistem operasi dan juga aplikasi-aplikasi bisnis pada suatu perusahaan. Kemudian ada beberapa komponen utamanya juga dalam
software, ada sistem operasi di mana perangkat lunak dasar yang mengelola perangkat keras komputer dan juga menyediakan platform untuk menjalankan aplikasi, contohnya seperti Windows. Lalu ada aplikasi bisnis, itu seperti program yang mendukung berbagai fungsi bisnis seperti perangkat lunak akuntansi, sistem manajemen sumber daya manusia, dan juga perangkat lunak manajemen proyek dan lain sebagainya. Kemudian ada database manajemen system, merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan juga mengakses database gitu, seperti Oracle, Microsoft SQL Server begitu. Lalu ada alat pengembang juga, merupakan suatu software yang digunakan untuk membuat aplikasi seperti integrated development environment dan juga alat pemrograman lainnya. Ada beberapa fungsi dari software, dari pemrosesan aplikasi, pengelolaan data, dan juga interaksi pengguna. Untuk pemrosesan aplikasi, ini menjalankan aplikasi bisnis yang mendukung fungsi operasional dan juga manajerial. Untuk pengelolaan data, ini tentunya untuk mengelola, menyimpan, dan juga untuk mengakses data dalam suatu database. Lalu yang terkait interaksi pengguna, ini menyediakan antarmuka untuk penggunaan interaksi dengan sistem informasi yang ada. Lalu yang selanjutnya terkait prosedur, di mana prosedur ini merupakan suatu rangkaian langkah atau aturan yang diikuti untuk mengoperasikan suatu sistem informasi, termasuk proses manual dan juga otomatis. Ada beberapa komponen utama juga dalam prosedur, dari prosedur operasional, prosedur keamanan, dan juga prosedur pemeliharaan. Untuk prosedur operasional itu berisikan langkah-langkah yang harus diikuti untuk dapat menjalankan suatu sistem sehari-hari, seperti input data, pemrosesan, dan juga pembuatan laporan. Kemudian untuk prosedur keamanan itu berisi aturan dan juga tindakan untuk melindungi data dan sistem dari ancaman, seperti pengelolaan akses, enkripsi, dan juga audit. Lalu untuk prosedur pemeliharaan ini berisi langkah-langkah untuk memastikan bahwa setiap sistem itu tetap berfungsi dengan baik, termasuk pemeliharaan rutin dan juga pembaruan perangkat lunak. Lalu ada beberapa fungsinya juga, yaitu untuk standarisasi, itu menetapkan cara standar untuk menjalankan dan mengelola sistem informasi. Dari segi keamanan, itu menyediakan mekanisme untuk melindungi data dan juga sistem dari penggunaan yang tidak sah. Lalu dari sisi pemeliharaan, itu menjamin sistem tetap dalam kondisi optimal melalui perawatan dan juga pembaruan. Kemudian prosedur sistem informasi bisnis perusahaan ini ada beberapa, dari perencanaan, yaitu membuat rencana yang mendefinisikan tujuan, ruang lingkup, strategi penerapan sistem informasi. Dalam perencanaan ini melibatkan analisis kebutuhan, perencanaan sumber daya, dan juga penentuan target. Setelah kita merencanakan, kita akan merancang, menentukan arsitektur sistem, desain database, antarmuka pengguna, dan juga proses bisnis. Kita dapat memastikan juga bahwa sistem yang dirancang itu sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna dan juga persyaratan bisnis yang ada. Kemudian setelah kita merancang, kita akan mengimplementasikan, kita akan memproses, membangun, dan memasang sistem informasi, melibatkan pengkodean program, pengujian, instalasi perangkat keras, dan juga perangkat lunak, serta pelatihan untuk para pengguna nantinya. Setelah diimplementasikan, tentu kita harus mengevaluasi kinerja sistem dengan pengujian untuk memastikan bahwa
sistem tersebut sudah berfungsi sesuai dengan harapan, di mana hal ini melibatkan pengujian unit, pengujian integrasi, dan juga pengujian sistem. Setelahnya kita juga memerlukan suatu proses pemeliharaan, di mana hal ini tentu untuk memastikan kelancaran operasional sistem informasi, di mana hal ini melibatkan perbaikan bug, pembaruan, dukungan teknis, dan juga penyesuaian terhadap perubahan kebutuhan. Kemudian komponen yang lain yang selanjutnya itu terkait data, di mana data ini merupakan suatu informasi mentah yang dikumpulkan dan juga diproses oleh sistem informasi untuk menghasilkan suatu informasi yang nantinya berguna dalam pengambilan keputusan oleh manajemen puncak. Ada beberapa komponen utama di dalamnya, termasuk data masukan, data proses, dan juga data keluaran dan data penyimpanan. Untuk data masukan itu merupakan suatu informasi yang dimasukkan ke dalam sistem untuk diproses, seperti transaksi penjualan, data pelanggan, dan juga hasil survei. Lalu untuk data proses ini merupakan informasi yang diolah oleh suatu sistem untuk menghasilkan output seperti laporan keuangan atau analisis pasar. Yang selanjutnya itu data keluaran, merupakan suatu informasi yang dihasilkan oleh sistem dan disajikan kepada pengguna seperti laporan, grafik, dan juga notifikasi. Kemudian yang selanjutnya itu terkait data penyimpanan, merupakan data yang disimpan dalam database untuk penggunaan di masa depan. Selain itu juga ada beberapa fungsi dari data, dari informasi, penyimpanan, dan juga pengolahan. Untuk informasi tentu data ini menyediakan data dasar untuk pengambilan keputusan dan juga untuk analisis bisnis. Kemudian untuk penyimpanan tentunya berfungsi dalam penyimpanan data yang diperlukan untuk operasi dan juga untuk pelaporan bisnis. Yang selanjutnya terkait pengolahan, tentunya untuk mengubah data menjadi informasi yang lebih bermanfaat melalui berbagai proses pemrosesan dan juga analisis. Jadi data yang digunakan dalam suatu sistem informasi bisnis ini ada beberapa, dari data internal, data eksternal, data historis, dan juga data real time. Untuk data internal ini merupakan data yang dihasilkan dari operasional perusahaan seperti data penjualan, data produksi, data keuangan, dan juga data sumber daya manusia. Untuk data eksternal ini merupakan data yang diperoleh dari sumber luar perusahaan. Seperti data pasar, data ekonomi, data pesaing, dan juga terkait regulasi yang ada dari pemerintah. Begitu. Lalu ada data historis, merupakan data yang memang sudah dikumpulkan oleh perusahaan dari masa lalu, digunakan untuk analisis tren, perencanaan, dan juga prediksi di masa depan. Kemudian ada data real time, yaitu data yang sudah dikumpulkan dan diproses secara langsung saat terjadinya suatu transaksi atau suatu kejadian begitu, dan hal ini digunakan untuk memantau, mengontrol, dan juga untuk pengambilan keputusan yang cepat oleh para eksekutif atau manajemen begitu. Lalu komponen yang selanjutnya itu terkait orang atau user, di mana user di sini merupakan suatu individu yang terlibat dalam penggunaan dan juga pengelolaan suatu sistem informasi, termasuk pengguna dan juga profesional di bidang IT begitu. Ada beberapa komponen utama juga dalam user dari pengguna, yaitu merupakan karyawan atau individu yang menggunakan sistem informasi untuk
menyelesaikan tugas sehari-hari mereka, termasuk dalam hal pengguna akhir, manajer, dan juga staf operasional. Kemudian ada administrator sistem, di mana merupakan suatu individu yang bertanggung jawab untuk pengelolaan dan juga pemeliharaan sistem, termasuk konfigurasi, pemecahan masalah, dan juga pembaruan sistem. Kemudian pengembang itu juga termasuk user, yaitu seorang profesional yang merancang, mengembangkan, dan juga memelihara perangkat lunak suatu sistem informasi. Ada juga pakar keamanan, yaitu individu yang memang tugasnya untuk memastikan keamanan sistem informasi dan juga untuk melindungi data perusahaan dari ancaman cyber atau malware begitu. Lalu dalam user ini juga ada beberapa fungsinya juga, yaitu dari penggunaan, manajemen, dan juga pengembang. Untuk penggunaan tentu merupakan dari pengoperasian sistem tadi untuk menjalankan tugas dan juga fungsi bisnis. Dari sisi manajemen berfungsi untuk mengelola dan juga mengawasi operasi dan pemeliharaan sistem informasi. Kemudian dari sisi pengembang berfungsi untuk mendesain, mengembangkan aplikasi dan sistem untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Begitu. Lalu ada beberapa alur dalam penerapan sistem informasi bisnis perusahaan, dari analisis kebutuhan hingga pemeliharaan. Untuk analisis kebutuhan ini kita harus memahami dulu kebutuhan dari suatu bisnis, proses bisnisnya itu apa, persyaratan yang nantinya dibutuhkan dalam suatu sistem informasi itu apa saja, kita analisis semua. Setelahnya kita merencanakan, kita menentukan ruang lingkup, tujuan, dan juga strategi dari penerapan suatu sistem informasi. Setelah kita merencanakan, kita merancang, kita membuat desain sistem dari arsitektur database, antarmuka pengguna, dan juga proses bisnis. Setelahnya kita akan melakukan implementasi dari membangun dan juga memasang sistem informasi, termasuk pengkodean program, pengujian, dan juga pelatihan pengguna. Selanjutnya kita mengevaluasi kinerja sistem untuk memastikan bahwa ia sudah berfungsi sesuai dengan harapan awal kita. Selanjutnya kita melakukan atau memberikan pelatihan kepada para pengguna, yaitu seperti karyawan, tentang cara menggunakan sistem informasi tersebut. Setelahnya kita menerapkan sistem informasi ke dalam lingkungan operasional perusahaan. Selanjutnya kita bisa mempertahankan kelancaran operasional sistem informasi dengan pemeliharaan, termasuk perbaikan bug, pembaruan, dan juga dukungan teknis. Untuk contoh aplikasi sistem informasi bisnis perusahaan ini sudah saya jelaskan pada minggu lalu. Ini bisa dibaca sendiri. Kemudian ada beberapa perbedaan terkait sistem informasi bisnis personal, kelompok, maupun perusahaan dari segi skala. Untuk sistem informasi bisnis itu digunakan oleh satu orang, sedangkan untuk sistem informasi kelompok itu atau work group itu digunakan oleh beberapa orang dalam satu kelompok. Lalu untuk sistem informasi perusahaan ini digunakan oleh seluruh karyawan dalam perusahaan. Dari sisi kompleksitas, untuk sistem informasi bisnis personal itu relatif sederhana. Untuk yang kelompok relatif lebih kompleks daripada sistem personal. Kemudian yang perusahaan itu sangat kompleks dan terintegrasi, karena ini sudah mencakup satu perusahaan, tentunya akan lebih kompleks, dan karena ini menghubungkan antara sistem satu dengan sistem yang lainnya, oleh karena itu sistemnya lebih terintegrasi. Dari segi biaya, sistem informasi personal itu relatif murah karena penggunanya itu pun masih personal, satu orang, tentu perangkatnya pun single begitu. Lalu untuk sistem informasi kelompok itu lebih mahal daripada sistem personal. Lalu untuk sistem informasi perusahaan tentu sangat mahal karena ini terkait
satu perusahaan ya, tentunya biaya yang dikeluarkan akan lebih mahal lagi. Untuk contohnya, sistem informasi personal itu seperti perangkat lunak, pengolah kata, spreadsheet, dan juga email, yang memang aplikasi-aplikasi ini digunakan secara personal. Lalu untuk sistem informasi kelompok itu seperti sistem manajemen proyek, sistem kolaborasi, dan juga seperti sistem conference video atau video conference. Untuk contoh dari sistem informasi perusahaan itu seperti ERP, CRM, SCM, dan juga sistem informasi lainnya yang memang digunakan untuk mengelola seluruh operasional perusahaan, di mana sistem-sistem tersebut sudah terintegrasi satu dengan yang lainnya. Ada beberapa manfaat dalam penerapan sistem informasi bisnis perusahaan, dari peningkatan efisiensi, pengambilan keputusan yang lebih baik karena saling terintegrasi ya, lalu peningkatan kepuasan pelanggan karena sistem informasi bisnis ini membantu perusahaan untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan, lalu meningkatkan komunikasi juga dengan pelanggan, sehingga dapat membangun hubungan yang lebih kuat antara perusahaan dan pelanggan, sehingga dapat meningkatkan keunggulan kompetitif dari perusahaan tersebut juga. Untuk tantangannya ini sudah sempat saya sampaikan pada minggu lalu, jadi saya tidak akan menjelaskan lagi, bisa kalian baca sendiri. Jadi kesimpulannya untuk pertemuan kali ini, sistem informasi bisnis perusahaan itu memiliki beberapa komponen yang saling terkait, yaitu dari hardware, software, prosedur, data, dan juga orang atau user, di mana setiap komponen ini memiliki peran dan juga fungsi khusus yang penting untuk mendukung suatu operasi perusahaan, dan hal ini bermanfaat dalam pengambilan keputusan perusahaan begitu. Mungkin sekian pemaparan saya terkait materi komponen sistem informasi bisnis manajemen perusahaan pada malam hari ini. Apabila teman-teman ada yang kurang paham, bisa langsung ditanyakan di kolom chat YouTube maupun di Siakat, nanti akan saya jawab gitu. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.